Kalau selama ini kan kita tahu bahwa begitu banyak tersangka dan terdakwa korupsi kan menggunakan alibi, tidak ada aliran dana, ya kan? Oh, oke. Ya artinya sekarang nih jelas nih ada nih. Barangnya Kan ada. kan nggak ujuk-ujuk Pak, ada duit di situ 500 miliar lebih, hampir setengah triliun ya. Ya, ya. 500 miliar lebih, setengah triliun, dan ada emasnya 74 kilo. Kan 74 kilogram. ini uang siapa? Nah ini ada rivalitas, Iya. ya kan? Ada Godzilla versus Sebenarnya buaya, sebagai krokodil, ya kan? Dinosaurus gitu kan. Ini jeruk makan jeruk ya nggak masalah. Tapi kan tentu penegak hukum harus membuktikan itu salah. Saya pikir dengan melakukan penahanan terhadap Pak Febri, setidaknya itu mampu menjawab kepercayaan. Ini kuncinya Karena nih ya. karena kepercayaan publik itu ya itu baru bisa publik percaya ketika ada pembuktian. Halo rekan-rekan TV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Masih bersama saya Ismoko Wijaya. Nah, sepekan ini kita hiruk pikuk ramai kasus ex Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Pak Febri Ardiansah, Jampitsus. 1000 tanya di kasus itu, dari mulai status beliau gitu ya, tersangka, saksi tersangka, kemudian juga dari mulai penggeledahan sebenarnya. Penggeledahan Cipete, kemudian 12 titik lainnya yang paling heboh di Sentul. Kita akan banyak bahas soal ini. Di sebelah saya sudah hadir Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Mas Yudi, terima kasih sudah hadir di sini. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Mas Ismoko. Senang bisa ada di podcastnya Mas Iya, Ismoko. kita lihat Mas Yudi ini di mana-mana nih. Iya, siap. Ada di YouTube sana sini. Mas, ini kita minta POV-nya Mas Yudi nih, Mas. Ini kan kasus ini kan cukup menyita perhatian kita ya, publik kita, netizen segala macam. Banyak pertanyaan di situ. Kenapa kita sebut 1000 tanya? Tapi yang kita pengen tahu ini kan secara kasat mata ya, publik, netizen terbelah, ada polarisasi antara gesekan institusi gitu ya, antara apa disebutnya, Trunojoyo gitu, atau sana jalan sana Sultan Hasanuddin. Nah, tapi Mas Yudi melihat kasus ini seperti apa, Mas? Ya, jadi kan memang kalau kita lihat kasus ini memang menarik ya. Karena lagi-lagi terkait dengan penegak hukum. Ya. Sebelumnya publik sempat ya dihebohkan dengan kasusnya Firly Bahuri ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namun ternyata menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Yang seharusnya ya menangani kasus korupsi dengan benar ya, terlepas apapun yang telah dikerjakan. Karena yang dikerjakan adalah tupoksi. Ya, jadi ketika pun ada prestasi dan sebagainya, ya itu mah kerjaan dia. Yeah. Nah, tapi harusnya tetap memegang teguh integritas. Nah, saat itu kan rame tuh kasus Firly. Nah, ini kan kemudian kembali lagi terulang ya. Posisinya kan di kepolisian sudah tersangka ya Pak Eva ini, dan bagi saya ya ketika misalnya apakah ada gesekan dan sebagainya, ya silakan saja publik menganalisis. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum itu memang berdasarkan bukti-bukti. Dalam kasus ini kan awalannya mulai dari kepolisian yang kemudian melakukan konversi pers ya, Kortas Tipikor. Ya, bahwa ada ya dugaan tindak pidana korupsi, naik deh penyelidikan ke penyidikan, di mana saat itu kasusnya baru satu, yaitu suplai batu bara ya ke PLTU, yang kemudian ternyata ada 3 hal di situ modusnya. Pertama, kualitasnya ya yang tidak sesuai dengan spek. Misalnya 40, 42, 43 tapi ternyata hanya 26 atau 27 gitu ya. Kemudian yang kedua ternyata dari kuantitasnya ya. Dan yang ketiga dari pembayarannya. Ini satu kasus ya. Dalam satu kasus. Itu kan waktu itu publik hanya sekedar kasus korupsi. Ya tidak sama seperti kasus-kasus lain lah ya kan, artinya apalagi suplai batu bara kan nggak masuk radar publik gitu kan. Namun kemudian kan ada tambahannya, yaitu bahwa akibat dugaan tindak pidana korupsi itu ternyata mengakibatkan blackout ya kan, atau ya di beberapa tempat. Dan ini tentu akan merugikan, dan tentu merugikan masyarakat. Yang kita tahu sebelumnya itu kan
dugaannya 5 triliun ya. Tetapi kan itu kerugian keuangan negaranya, ya. Oke. Nah, ini adalah kerugian masyarakat langsung. Ya kebayang masyarakat yang dia naruh makanan beku ya frozen tiba-tiba Iya. busuk. Masa yang harusnya berdagang aktivitas nggak bisa, Iya. terutama yang menggunakan listrik. Misalnya eh, teman-teman kita yang berdagang es jus ya kan di blender nggak ada listrik atau aktivitas lainnya atau peliharaan-peliharaan misalnya ikan koi atau ikan arwana ya kalau nggak ada listrik kan nggak ada buat panas dan sebagainya. Nah, Aerator udara. dari situ kemudian tiba-tiba kan ramai ada penggeledahan. Ya. Di penggeledahan itu ternyata ada salah satu tempat ya yang sempat dulu dikenal oleh publik ya waktu itu ramai kan beberapa tahun lalu ya. Yang apa namanya dulu kan restoran Perancis. Ternyata sekarang berubah menjadi kafe ya. Kafe. Ya dan gerak cepat Polri ya memang itu dalam penyidikan itu kita membutuhkan gerak cepat. Penggeledahan adalah gerak cepat dari penyidik ya untuk mencari barang bukti di suatu tempat. Oke. Nah, ternyata kan heboh. Mulai ada foto-foto, kan video ada penggeledahan, kemudian publik terbelalak. Ini uangnya banyak banget ternyata kan. Sehingga kemudian ketika disampaikan ke publik 500 triliun 500 miliar. 500 miliar lebih hampir setengah triliun ya. Ya. 500 miliar lebih setengah triliun dan ada emasnya 74 kilo. Kan 74 kilogram. ini uang siapa? Iya. Ya kan? Nah, memang yang pertanyaan besarnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korps Tipikor Polri ini tidak menyebut secara rinci memang Ya, ya. saat itu betul. 3 kasus blackout tadi PLN, Ya. pembelian atau apa PT CBS dengan Krakatau Steel, Hasil. satu lagi Asabri ya. Cuman di press release itu cuma disebutkan 3 kasus itu. Ya. Tapi memang juga tidak secara detail di breakdown barang bukti yang di Cipete misalnya dan barang bukti 74 kg emas ini dari kasus yang mana dari 3 itu. Dan tersangkanya juga nggak disebutkan juga. Terakhir belakangan memang disebut Don Rito dan FA sendiri. FA pun tersangkanya berubah-ubah. Konstruksi hukum itu seperti apa sebenarnya Mas Yudi kalau model begini nih? Ya kalau saya lihat kan ada beberapa kasus ya. Mulai dari tindak pidana korupsi sebagai predikat crime tindak pidana asal berupa kerugian keuangan negara, ya kan? Kemudian ada dugaan bisa jadi pemerasan, ya gratifikasi, plus dilapis dengan tindak pidana pencucian uang. TPPU masuk. Ya TPPU ini masuk. Ya memang kalau kita melihat, ya kan uangnya tuh begitu banyak. Dan uangnya kan bentuknya beda-beda. Iya banyak mata Dari uang asing. bentuk mata uangnya rupiah, Ya. ya dengan pecahan 100 ribuan yang dominan. Iya. Kemudian ada pecahan dolar Singapura juga, ya ada juga pecahan dolar Amerika. Yang kita tahu bahwa dalam pecahan tersebut kan kalau dolar Singapura kan 1000-an ya, 1250. Kalau Amerika kan paling maksimal 100 ya. Itu juga bentuknya berbeda-beda. Ada yang diplastikin, yang transparan, kemudian kita bisa melihat, ya kan itu uang. Kemudian ada juga yang bentuknya ditutupin oleh kertas coklat, Oh ya kan dibungkus oleh kertas coklat lagi, ya sehingga tidak terlihat. Jadi harus penyidik harus buka dulu, baru kelihatan apa. Artinya apa Mas maksudnya? Dan kemudian dalam ada koper, kemudian ada di dalam berangkas. Artinya sumber uang itu berbeda-beda. Kalau pengalaman saya ya, itu berbeda-beda. Kemudian pemberiannya waktunya juga berbeda-beda, ya kan? Karena biasanya kalau misalnya dibungkus bungkus semua, ya kan? Seragam berarti satu sumber nih. Seragam itu. Nah kalau ini saya duga ya, itu berbeda-beda. Sampul kopi ini plastik. Iya. Kemudian ada juga yang sudah ada dalam berangkas, ada juga yang masih dalam koper, ya. Termasuk yang menarik adalah berangkas ya, sepertinya sudah disiapkan tempat itu jadi berangkas ya, misalnya di kafe, itu kan. Di balik lemari nggak Di kelihatan balik kalau lemari itu berangkas. seperti itu. Tapi itu kan kalau nggak salah 60-an ya, 60-an. Kalau yang gede itu emang disentuh. Yang kemudian Pak Febri sempat kompres pas minggu yang lalu, ya kan? Iya. Seminggu ya. Iya, diakui milik. Ada yang punya lah pokoknya. Diakuinya tuh milik Jampisus dulu rumahnya. Iya, Kenapa jabatan kenapa nggak bilang milik saya gitu kan? Kenapa ya? Itu juga Itulah. Tapi kan yang tahu ya beliau. Tapi setidaknya bahwa uang itu ada pemiliknya. Itu rumah dia tapi uang itu ada pemiliknya. Nah kan bingung juga kita.
Kan kalau rumah kita ya pasti barang di situ barang kita, apalagi kalau jumlahnya gede. Iya. Ya mungkin kalau ada orang naruh 20 juta, 30 juta masih inilah. Oke Ini lah. kan hampir setengah triliun gitu kan. Dan emasnya 74 kilo. Ya masa ada just tip gitu kan. Perbankan juga bukan. Iya itu dia, makanya kita juga bingung apa logika kita yang salah gitu ya. Mm-mm. Dia mengakui rumahnya, Ya. tapi dia tidak mengakui itu barang-barang, hanya dibilang itu ada yang punya. Mm-mm. Kalau itu just tip, masuk akal nggak atau gimana Mas? Ya enggak lah, kan kita bicara gini, Pak Febri ini kan juga beliau kan jampitsus ya, Ya. terkait dengan korupsi ya paling banyak gitu ya. Artinya sebenarnya beliau kan harus sudah paham ini uang apa, bagaimana, kenapa bisa, kan nggak sesuai dengan profil. Harus lebih paham ya. Iya, mungkin kalau di rumah itu ya ada 4 miliar, 5 miliar Masih masuk akal. masih bisa diakses akal lah. Oh, Perjalanan karir beliau dari muda sampai sekarang gitu kan. Tapi kalau udah sampai segitu kan terlalu besar. Kemudian kita tahu juga akhirnya sempat apa namanya ramai kan di media sampai sekarang sebenarnya, ya kan? Ya akhirnya ada yang manas-manasin rivalitas dan sebagainya. Ya tapi kemudian kan akhirnya kan eh, adem, Ya. ya kan di malam kompres itu kan akhirnya Cukup terjadi kesepakatan. meredam lah ya. Udah. Tapi Mas ini memang banyak teori liar sih ya di Mm-mm. publik ya. Pertama ini gesekan dua institusi. Gitu. Kedua gesekan internal. Nah, Yang ketiga teori yang muncul saya baru dengar juga ini serangan balik koruptor gitu. mm-mm. Kalau kita lihat track record Jampitsus dan timnya kan banyak dari mulai Asabri, ini itu segala macam. Yang paling make sense pengalaman Mas Yudi melihatnya ini Oh, paling dekat yang mana? kalau bagi saya sih ini murni penegakan hukum. Murni Jadi, penegakan hukum. ya kalau gini, kalau misalnya alibi, dugaan dan sebagainya sah-sah saja. Silakan. Dulu ya. malah Firly waktu jadi tersangka kan bilang ini sama serangan balik koruptor gitu kan. Oh, Ya, tapi kan bukti-bukti ada. bukti-bukti ada. Ya sama kayak kemarin dikatakan ini ada alibi, ini uangnya patungan atau apa buat bangun dermaga atau apa pelabuhan gitu Oh kan. iya ya, uang yang di Cipete itu ya. Iya. Buat bangun pelabuhan di Kalimantan Timur katanya. Iya, tapi Salah kan satu tersangka. istilahnya penyidik aja berani mentersangkakan. Iya. Ya Artinya nggak masalah orang menggunakan alibi ya, kan nggak masalah. membela diri silakan. Membela aja. diri nggak masalah. Toh keterangan tersangka kan juga pasti akan diuji juga. Buktinya ketika kemudian menaikkan statusnya kan berarti keterangannya tidak digunakan, Oh, ya kan? oke. Benar nggak? Jadi Kalau maksud- misalnya penyidik yakin itu uang seperti yang dialibikan pasti dibalikin. Iya. Ngapain tahan? Ya kan bukti sekarang jadi barang sitaan. Itu yang pertama. Yang kedua dinaikin statusnya Statusnya. sebagai tersangka. Ya, jadi bagi saya sah-sah saja kemudian membuat alibi seperti itu. Nah, kembali lagi memang kalau kita bicara uang yang sudah ada, kan dari awal bahkan di apa namanya Nusantara TV kan salah satu yang pertama kali mengangkat ini ya. Saya katakan ketika sudah ditemukan uang, selesai perkara. Ada uang, ya kan? Selesai perkara artinya ini penegakan hukum. Ini pasti ada penegakan Oh. hukumnya karena duitnya ada. Oke. Iya kan? Kalau selama ini kan kita tahu bahwa begitu banyak tersangka dan terdakwa korupsi kan menggunakan alibi, tidak ada aliran dana, ya kan? Oh, oke. Ya artinya sekarang nih jelas nih ada nih. Barangnya Kan ada. kan nggak ujuk-ujuk Pak, ada duit di situ, Pak. Iya betul. Iya kan? betul. Ya, nggak tok ya kan? Nah saya duit datang ya kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Atau emasnya punya kaki gitu kan? Datang ke Jalan sendiri. situ, datang sendiri kan enggak? Pasti ada yang mengantarkan. Pasti uang itu ada asal usul. Kan nggak ada misalnya ada orang bisa menggandakan uang ya kan? Pasti ada asal usul dari mana uang itu, dari mana uang dolar itu ada. Ya kayak kita lah, ya kan? Uang kita kan dari gajian, ditransfer. Nah, itu kita habisin. Nah, kalau ini pasti ada ujungnya. Ya kan nggak ada percetakan dolar di sini. Nggak ada percetakan rupiah selain Perudi. Pasti uang itu ada. Makanya kan kenapa kerjasama sama FBI Iya betul. untuk mengecek tentang dolarnya. Karena mungkin FBI juga terkejut. Banyak betul dolar di sini. Gila Indonesia nih ya. Iya. Padahal dolar lagi naik. Dolar lagi naik. Iya, 18 ribuan turun naik gitu kan. Batas psikologis. Ya kan? Artinya kalau misalnya kita pejabat negara ada uang sebanyak itu kan kalau misalnya uang kita ditukerin. Ya kan? Oh, Kalau saya ngelihat sebenarnya dulu itu permintaan itu rupiah semua gitu kan. Kemudian akhirnya dijadikan dolar. Kenapa? Supaya ringkas.
lebih sedikit. Iya, itu kalau itu aja dengan apa namanya Mata dolar uang itu asing banyak, masih penuh ya. masih penuh, apalagi rupiah semua, gitu. Tapi ini menarik Mas, pengalaman Mas Yudi nih dalam menyidik Ya, kasus ya. Kan Mas hampir 15 tahun lebih kayak di KPK ya, betul. setengahnya penyidik ya. Kalau sumber uangnya beda-beda tadi ya, dari bungkusannya aja kita ada yang sampul kopi, ada yang sampul plastik, ada yang tas koper. Pengalaman menyidik nih Mas. Biasanya karakter koruptor yang kayak apa Mas? Kalau naruh duit lewat koper, lewat ini ada ininya nggak? Ada Kalau khasnya nggak? Ada polanya nggak? kalau pengalaman saya, Nah, ya ini sebenarnya kasus korupsi ini mudah ya, karena uangnya ada, yang ini nih, cash, keras, ya kan, tunai, ya itu artinya cash and carry cash ya. and carry, betul. Saya punya pengalaman bagaimana di kasus iktp kan Oh bentuknya iya, nggak betul. cash, ya kan, kemudian ada di luar negeri gitu ya. Jadi di beberapa penggeledahan yang kita lakukan, ya itu nggak ada Lebih sulit temukan, justru ya. ya temukan bunker sebanyak ini gitu kan, seperti itu. Mas Dan Yudi ini iktp dan dan ini contohnya Senturi ya Mas ya? paling sama kayak Jahrop Richard Oh, yang di MA, kasus rumahnya, MA. iya kasus Di MA, tembok-tembok itu iya kan sama di juga. rumah uang cash and carry. Artinya, oh kok metodenya sama gitu kan. Kalau Oh, Pak Jahrop kan akhirnya itu banyak juga menerima itu barang iya kan buktinya. lumayan banyak juga ya. Banyak tuh, 900 M kalau nggak Artinya salah. kan sebenarnya kita udah punya contoh, Oh, ya presidennya kan, itu bisa dipakai. punya contoh gitu kan yang sebenarnya bisa di ini juga gitu. Nah, tentu bagi saya ini kan jelas ya kasusnya dugaannya apa. Kemudian ya kita berharap ya saat ini kan teman-teman kepolisian, penyidik dari Kotas Tipiko dan Dirtipedek dan Direktorat Tipedesus Polda Metro Polda. Jaya kan sudah menyerahkan ya kan kasus ini gitu ya, mulai dari tersangkanya termasuk maksudnya yang satu inisial DR itu ya, kemudian barang buktinya semua administrasi penyidikan mulai dari BAP, mulai dari surat-surat perintah dan sebagainya sudah diberikan. Artinya sekarang kan bola di tangan teman-teman kejaksaan. Kejaksaan. Yang kita tahu teman-teman kejaksaan juga mencoba meraih simpati publik ya, akan berusaha untuk menuntaskan kasus ini salah satunya dengan eee, independensi dari 9 orang jaksa Jaksa, yang iya. sebagian besar yang saya kenal ya itu dulu mantan jaksa di Di KPK, KPK. Setengahnya artinya kayaknya itu kita lihat iya, ya. artinya dia penyidik lah. 5 Bisa orang itu di KPK. heeh, artinya mereka tentu ya kita harapkan ya apalagi mereka lepas dari kepentingan ya tidak pernah menjadi, bawahan ya kan ataupun pernah jadi pengaruhnya, Pak Febri ini ya Febri. di luar, Pitsus ya. Artinya, bagi saya ya walaupun kemudian, eee, orang-orang mengatakan bahwa, "Wah nggak bisa, kenapa nggak di Polri aja?" Balik Atau lagi kejaksaan ya. iya, atau, kenapa nggak ke mana, KPK KPK. gitu kan. Ini kan seperti jeruk makan jeruk. Nah, saya katakan, apa pun skenarionya, pasti kan ke jaksa juga. Oh Di ya, kepolisian, tetap kan dilimpahkan ke ya. jaksa kan ada jaksa peneliti juga yang akan Oke. verifikasi pekerja-kerja penyidikan Polri. Hmm. Ya kalau dibilang konflik kepentingan, ya konflik kepentingan juga. Kan Hmm. hanya jaksa yang bisa menuntut. Jadi tetap ujung-ujungnya Ujungnya pasti jaksa. melewati jaksa. Pasti saat itu saya katakan kalau misalnya ke KPK, dilimpah KPK sama kan nanti penuntutannya juga jaksa juga, Oh, ya kan? ya namanya prosedur ya. Iya. Jadi, bagi saya, tentu ini, udah suatu hal yang sangat-sangat dipertimbangkan lah Oke. oleh pimpinan lembaga pada saat itu. Karena tadi, kalau skenario misalnya di KPK kan dari awal sempat ada papan nama tuh Hmm. orang-orang KPK. Oh iya Ya iya. deputi kalau nggak salah Korsup sama deputi penindakan. Tapi kan nggak jadi tuh, Nggak jadi. ya kan diambil lagi kalau tidak salah dan akhirnya, kemudian saya lihat, oh opsi KPK nggak ada, Hmm. ya kan. Dan terbukti kan pimpinan KPK juga mengatakan belum ada urgensi dan sebagainya ya mengenai kasus ini gitu. Jadi hanya supervisi ya, sesuai dengan kewenangan KPK. Terus kemudian kepolisian pun mungkin juga akibat panasnya suasana di media sosial dan sebagainya, karena tetap ujungnya di ke teman-teman Jaga. kejaksaan juga, ya tentu akhirnya, oh ya sudah daripada nanti istilahnya, nggak ada kepastian P21, Iya. ya kan tersangka aja gitu kan, nggak ada kepastian P21, maka kemudian ya sudah jalan terbaik. Memang, ketika dikatakan apakah ada di KUHP dan sebagainya, memang tidak ada. Tetapi apakah dilarang? Tidak dilarang juga dan kemudian pasti untuk pertimbangan ini walaupun ada pro dan kontra ya, pasti juga sudah diukur baik-baik dari sisi hukum dan sebagainya. Misalnya
ada kan yang mengatakan, wah putusan MK itu harus diperiksa dulu, Hmm, hmm. ya kan. Nah, tapi yang menarik itu kan putusan MK terhadap gugatan JR terhadap KUHP yang lama, Oh, jadi iya kan. konteksnya beda nih Sekarang kan ya, KUHP yang baru. KUHP yang baru. Nah, KUHP yang baru itu kan belum ada, tidak dimasukkan tuh. Harusnya kan kalau memang penetapan tersangka itu harus tidak periksa saksi, harusnya dimasukin tuh ya putusan MK itu kan. Ini kan Oh, nggak di ada. KUHP yang baru nggak ada. Di KUHP ada. Jadi artinya KUHP yang ngatur, sebelum diperiksa boleh jadi tersangka. ya boleh kalau pakai KUHP yang baru. Dan KUHP yang baru yang penting ada alat buktinya. Ya keterangan saksi, ya kan, barang Barang bukti bukti. juga lengkap, Oh, ya kan, kemudian ahli, oke. ya kan, petunjuk dan sebagainya. Jadi Jadi tidak menyalahi ya tidak sebenarnya. menyalahi, dua alat bukti yang cukup sudah ada. Ya kalau misalnya ada yang coba mau misalnya pra peradilan, ya silakan saja, haknya kan, hak Ya, tersangka ya, pra ya. peradilan Boleh gitu kan. silakan aja. Bagi saya sih ya sudah. Karena sekali lagi Mas Ismoko bahwa kasus pidana itu kan material. Tadi walaupun menang praper misalnya, wah ini misalnya nggak bisa nih ada pelimpahan dari penyidik Polri ke Polri, penyidik kejaksaan, kejaksaan. ya karena ada yang melanggar aturan, ya sudah, ya ya nanti kan bisa disangkain lagi. Nanti kan akan dilihat, nanti kan akan siapa yang akan Mas, menangani. tapi prosesnya Mas kalau dari Polda nih kan, Ya, polisi ya. Pertanyaan pertama, pelimpahan sama penyerahan tuh sama atau enggak? Nah, yang kedua, kalau dari polisi ke kejaksaan kan sprindik baru ya. Surat perintah penyidikan baru. Ini berarti mulai dari nol lagi statusnya saksi atau gimana? Kemarin kan sempat Pak Kapus Penkum bilang statusnya balik lagi jadi ya, saksi. Akhirnya meski diralat ya. ya. Ini sebenarnya gimana keterangan buat masyarakat ini gimana? Ya, jadi gini, yang ada kan dalam KUHP Ah, itu ya pelimpahan. Jadi pelimpahan, oke, penyidikan pelimpahan. polisi harus sampai tuntas, Penyidikan sampai tuntas dilimpahkan berarti baru ke kejaksaan. Oke. dilimpahkan. Itu kan juga setelah diteliti oleh jaksa peneliti yang Hmm, kemudian mengatakan bahwa ini udah P21. lengkap. Lengkap, diserahkanlah tersangka, barang bukti ya dan berkasnya yang sudah dulu. Kemudian kalau yang Sampai ini memang tidak diatur dalam KUHP, tetapi ya juga tidak dilarang. juga tidak dilarang. Malah justru bagi saya ini karena gini, kejaksaan kan juga, mereka bukan sekedar fungsi menuntut, tapi kan ada penyidikan. Ada fungsi penyidikan. Ada fungsi penyidikan. Makanya, bisa jadi ini semacam jurisprudensi ya, Hmm. penyidikan ke penyidik dilemparkan. Kan, tidak ada kan bukan berarti dilarang, Hmm. ya kan. Nah, bagi saya kalau memang ada yang mau pelapor silakan saja, ya kan, nanti yang benar yang mana, Hmm. ya kan. Bagi saya sih nggak masalah. Itu saya katakan bahwa kan pasti ahli-ahli hukum, polisi, jaksa yang saat itu ya ada di tempat itu ya yang membahas masalah ini ya pasti mereka sudah ya membahas ini dari berbagai macam sisi hukum. Termasuk tadi ya apakah kita mau limpah, apakah ini penyerahan, pasti sudah dibahas, Mas. Nggak mungkin kan mereka ahli-ahli bukan anak kemarin Iya, iya, sore, iya. ahli-ahli hukum pasti sudah ada pertimbangannya. Jadi bagi saya tentu pertimbangan mereka bisa jadi win-win solution, ya kan? Kesamaan visi bahwa yang penting korupsi diberantas, ya, kemudian Semangatnya sama komitmen, lah ya. semangatnya sama. Karena kalau kita lihat ya bahwa teman-teman kepolisian juga ngasih ke kejaksaan juga nggak kosongan, Hmm. ya kan ada ceknya. Ya, Ya kan, dan tanda kutip ya, misalnya tersangkanya sudah ada tersangkanya 2, udah satu ada. bahkan sudah ditahan, ya barang buktinya ada. Jadi artinya, sudah ada stepnya bagi tadi ngambung tadi teman-teman kejaksaan bahwa ini sudah ada 2 tersangka, ya termasuk mantan Jampitsus. Itu sebabnya ya saya pikir kemarin, kejaksaan sebenarnya sudah paham lah, ini pasti mereka akan menghargai teman-teman Polri gitu kan, bahwa ya akhirnya kan ya memang dalam dinamika ini setiap detik itu berharga, jam per betul, jam betul. berapa. Kemudian, persepsi yang nggak tunggal gitu kan, Hmm. itu jamak itu bisa berbeda-beda. Kayak tadi karena kan memang gini, ketika ada sprindik ya kan, tentu, di situ kan sprindiknya umum juga gitu Hmm. kan. Bisa jadi dia nanti saksi tersangka untuk DR, ya kan, Dia tersangka untuk FR, makanya saling oke. saksi untuk tersangka yang Saksi yang lain, lain. seperti itu. Jadi kan udah diklarifikasi kan, tetap Tetap tersangka, tersangka. ya. Dan, eee, tentu ini juga jadi pelajaran juga, bahwa memang kalau menjelaskan ke publik harus sejelas-jelasnya gitu kan. Jangan sampai karena tadi, ya saya saya punya pengalaman kalau menangani orang-orang yang prominent seperti ini Hmm. ya.
dengan istilahnya kisruh gini ya. Dulu kan saya ingat sejak B1, B2 Iya, iya, itu iya. kejelasan harus jelas Clear itu, gitu, kalau clear clear ya ke oleh publik itu harus masyarakat. clear. Ada yang mungkin bagi kita emang apa saksi emang kalau ada sprindik semua saksi dulu ya mungkin tapi masyarakat kan tidak menerima. Sekarang netizen ini kan istilahnya Netizen maha benar. ingin tahu apa ingin sesuai dengan logika mereka. Hmm, Udah tersangka ya tersangka lagi nah, walaupun akhirnya ada klarifikasi ya. Emang tapi ini pelajaran juga. iya. Nah, jadi ya kembali lagi ya saya percaya bahwa teman-teman kejaksaan akan mampu menyelesaikan kasus ini ya. Karena saya pikir KPK saja wait and see. KPK aja safety player gitu kan. Selektif Nggak, lah, ya. iya kan nggak istilahnya nggak mau ikut-ikut dan tanda kutip Iya, ya. iya, Paling nggak hanya mengatakan itu supervisi ya, supervisi ya. Itu ada kewenangan KPK karena kejaksaan sendiri kan pasti ketika penyidikan ini akan masukkan ini SPDP-nya terkait kasus ini ya ke KPK ya karena KPK adalah koordinator dalam pemberantasan korupsi. Karena sekali lagi banyak yang mengatakan KPK harus ambil alih. Sepertinya belum paham kalau ambil alih kan itu nggak bisa dengan cara paksa. Ambil Kalau alih itu itu gimana kan sih harus ada itikat baik juga dari yang menyerahkan? kasusnya menyerahkan ya kan. Ya gimana mau ngambil emang ketika mau ngambil alih kan nggak ada upaya paksa KPK juga mengambil alih. Ini antara Cuman ada ngambil- syarat-syarat formilnya aja. KPK bisa ngambil alih kalau dugaan adanya intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. KPK bisa ngambil alih kalau ada apa namanya kegiatannya berlarut-larut tanpa alasan yang jelas Oh, kasusnya. Ya KPK ngambil alih ya kalau ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus itu. Tapi kita dikatakan teknisnya kalau orang itu nggak mau ngasih gimana? Nggak diambil alih. Iya, makanya sebelum mengambil alih itu biasanya ada komunikasi dulu. Antar dua lembaga. Iya, misalnya kalau misalnya ditangani oleh pihak Polda atau Kejaksaan Tinggi kan udah di KPK sudah membantu kebutuhannya apa dan sebagainya, ya kemudian oh gimana udah akhirnya ya, karena banyak ininya buntunya sebagai kami ambil alih ya. Ambil alih ya kan tapi kan di sana juga mau kayak kemarin polisi kan karena sukarela ngasih apapun dikasih semua Semuanya itu diserahkan. diserahkan semua karena itu. Jadi ya bagi saya dengan posisi KPK yang juga sudah tanda kutip ya bendera putih untuk langsung menangani kasus ini gitu ya. Artinya ya kita nggak bisa juga saya berhalusinasi oh KPK ini nggak bisa gitu kan saya ya udah ini kejaksaan yang ngambil ya kan kepolisian juga udah nyerahin juga ya kan maka ya kita harapkan kasus ini akan tuntas. Tuntasnya itu bukan artinya juga bukan hanya terhadap kuncian 2 tersangka dan 3 kasus. Ya kan, tapi ya tentu kita mengharapkan ini berkembang. Ada Karena pengembangan. dalam teori korupsi itu kan korupsi itu ada yang namanya intellectual leader, ya, Otak pelaku. otak pelaku. Ada yang kedua koordinator yang mensinergikan supaya kasus ini supaya korupsi ini jadi gitu ya. Dia layer keduanya ya kan setelah intellectual leader. Yang ketiga baru eksekutor Baru yang eksekutor. memastikan. Mas tadi disebutnya menarik nih. Saya jadi inget nih, cicak buaya ya. Jilid 1 dan jilid 2. Iya. Itu kan ada polanya Mas ya. 2 institusi waktu itu ya. Oh, oke kita sebut lah KPK dengan kepolisian ya. Ketika petinggi di kepolisian jadi tersangka atau jadi target penyidikan pemeriksaan, pimpinan KPK jadi tersangka 2 kali lah. Ini ada pola seperti itu nggak di kasus ini Mas? Kalau saya tidak melihat ini kok. Saya juga lihat dari konversi persnya Pak Febri kan juga dia istilahnya ya dia jamnya aja jaksa mudanya sendiri dia kan. Ya. Kemudian di belakangnya anak buahnya kalau tidak salah gitu Ya, kan. waktu konferensi pers ya. Iya, artinya ya teman-teman kejaksaan sebenarnya sudah paham bahwa ini adalah tindak pidana gitu Murni kan. penegakan hukum. Murni penegakan hukum. memang- Kalau tidak kan kita ingat waktu di KPK soal kita sampai bikin rantai, Iya. pegawainya turun membela, Iya, satu barisan itu satu ya. barisan ya kan. Saya waktu itu juga teriak-teriakan di depan orasi gitu kan. Ya kan kalau ini kan enggak penegakan enggak. hukum. Kemudian ya terus kemudian teman-teman kejaksaan juga langsung bergerak. Ya kan? Kan nggak ada sampai konflik-konflik sampai daerah sampai mana kan. Iya, iya. Kepolisian kan dari Mabes Polri sampai Polsek, Daerah. kejaksaan juga sampai Kajari gitu kan, Jati Kajari gitu ya. Terus kemudian ya apalagi kan kita lihat bagaimana Pak Kapolri ya datang
Bayangin Keliling, Pak Kapolri keliling. datang lah, ya kan ke Panglima, ketemu Panglima dan Jaksa Agung Jaksa lah, Agung. ya kan, ketemu Pak Jaksa Agung gitu kan. Kemudian saya melihat banyak PJU Polri di situ kan. Kemudian ada juga PJ itu pejabat utama ya. Kemudian ada juga petinggi-petinggi kejaksaan di situ. Banyak Jaksa Agung muda yang saya lihat juga kan, direktur-direktur. Jadi artinya penetapan tersangka kasus Febri Ardiansyah ini bukan impact atau pola dari kejaksaan telah menyidik petinggi Polri di kasus-kasus sebelumnya. Enggak, karena bagi polisi ya kalau emang dia bersalah, ya kan buktinya polisi juga nggak minta kasus itu, nggak ada barter tuh kasus. Ya itu yang udah tersangka lagi kan. Ya kan kalau mau barter kan tersangka sama tersangka, ya kan? Gitu. Jadi Enggak kan silakan Polri aja. ya silakan aja. Ya kan kalau saya lihat kan Polri juga tidak ada keinginan untuk ngambil alih juga gitu kan. Nah, jadi ya bagi saya tentu ya kita harus benar-benar lihat ya helikopter view. Helikopter view Kalau keseluruhan tidak ya Oke. orang kan kalau bentur-benturin ya bisa aja bentur-benturin gitu kan. Macam-macam lah ya. Iya, kayak Pak Kapolri itu bagus banget ya ke Panglima TNI gitu kan. Itu cepat lagi, Dan, besoknya langsung keliling. ini Pak Kapolri yang datang loh. Iya. Ya kan artinya kan menunjukkan ya bagi Pak Kapolri ya saya akan sowan ke misalnya Pimpinan. ke mana gitu kan. Ini kan menunjukkan suatu kebesaran hati lah ya kan. Itikat lah, ada itikat. Itikat bahwa bukan agar jangan sampai tentu kan yang kalau misalnya ada kisru kan yang rugikan Indonesia juga. Ya kan kalau misalnya ini kan kita butuh ya kondusif dan sebagainya. Dan saya pikir sekarang juga udah kondusif. Kan nggak ada lagi hal-hal yang bisa bikin panas gitu kan. Ya, Apalagi udah mulai mereda sih. mereda dan kejaksaan pun juga tadi sudah mulai bergerak ya kan dari awal minggu lalu ketika Kompes menyerahkan ya kan. Kemudian sekarang sudah mulai agak dingin lah. mulai bergerak lah. Kalau misalnya di prosedur hukum atau penyidikan atau apalah istilahnya, ini ada satu tersangka sudah ditahan, Don Rito ya. Satu lagi ex-Jampitsus sih nggak ditahan. Itu normalkah atau gimana biasanya aturannya, Mas? Ya saya pikir tinggal tunggu waktu lah. Satu waktu. Mungkin suatu situasi saat itu kan belum memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Dan ini kan Biasanya juga karena apa, Mas? ya kan kemarin kan akhirnya kan mungkin karena entah di mana gitu kan orangnya dan ini butuh waktu cepat. Kalau yang normal kan ya panggil dulu ini dulu ini kan ini kan butuh kecepatan saat itu kan. Makanya Apalagi kan memang dilimpahkan sempat gitu. ada kritik belum diperiksa tapi tersangka itu. Iya, dari saya sih nggak masalah. Ya kan saya katakan bahwa ya kalau mau praper ya praper aja. Ya Pra-peradilan. kan orang kita aja yang celah hukumnya kuat aja Ada aja ininya. apa yang kita merasa kuat aja kadang-kadang dicari celahnya ya kan apalagi misalnya yang ada celahnya Kelihatan pasti semua. disikat terus tapi nggak masalah pasti semua kan punya argumentasi hukum Oh. dalam hukum itu nggak ada argumen ya, kadang ada orang salah aja ngaku nggak salah padahal udah ada CCTV kelihat misalnya ada nabrak gitu kan itu tetap aja merasa nggak salah. Nggak, tapi artinya nggak ditahan ini prosesnya normal. Ya Proses bagi hukum saya kan normal. Nah mungkin yang nanti yang menahan adalah kejaksaan, ya kan? Oke. Bisa jadi ini adalah bagian dari kesepakatan, bisa jadi ya. Kesepakatannya gimana maksudnya, Mas? Ya nggak, ya bisa gentleman agreement, gitu kan? Tapi itu dibenarkan Kenapa? kesepakatan antar dua. Ya nggak, ya misalnya, ya mungkin tadi kan Pak Kuwuh gitu kan? Kan ini kan mau dilimpahkan, Senior kan gitu. dia kan mantan jam gitu kan? Tinggi lah Ya ya. tinggi gitu Bintang kan? 3 Oke lah, itu. yang menahan biar teman-teman kejaksaan. Tapi kan bagian sudah itunya. tersangka gitu kan? Gitu. Ya jadi jangan khawatir nggak bakal kabur, udah dicekal juga, Ya udah dicegah cekal ya, juga, dicegah. betul. Kan rame isunya kalau umroh katanya. Itulah, tapi udah dibantah ya Dibantah. sama Bang Anang. Karena udah pengajuan. Jadi bagi saya ini yang menarik ya bahwa sekali lagi tentu kita tinggal nunggu waktu aja ya bahwa F ini akan dilakukan penahanan gitu kan. Jadi jangan ragu lah. Kalau saya sih nggak ragu lah teman-teman kejaksaan ini akan mampu menuntaskan kasus ini. Bahkan bisa jadi akan mengembangkan. Seperti itu, Mas. Iya, saya kalau lihat Mas Yudi yakin betul nih. Jadi nggak ada apa namanya, kalau lihat teman-teman netizen publik kan tadi saya bilang ada indikasi dua institusi, gesekan internal, bahkan Jeruk makan serangan jeruk, ya kan? jeruk makan Nah, jeruk, masalah itu. serangan balik koruptor. Mas Yudi ini clear penegakan hukum. Tapi parameter kasat mata yang paling dilihat Mas Yudi apa nih? Kalau ini murni penegakan hukum, sebelah mananya, Mas? Iya, kan bukti-buktinya ada. Kita kalau ngomongin hukum itu kan bukti, bukan asumsi.
apalagi alibi, ya kan? Nah, kalau ini makanya saya katakan di awal-awal yang ngomong kan pertama kan saya itu ada barang buktinya, udah clear nih terkait kasus ini, ya kan? Masalah asas praduga tak bersalah, dugaan-dugaan ya itu formal aja lah kita ngomong begitu. Argumen tadi itu ya. Iya, tapi duit udah ada, susah membantahnya ada duit, ya kan? Kalau duitnya masih 4 M, saya mohon maaf, kalau duitnya masih 10 M, 12 M, bisa dia bantah, ya kan? Bahwa ini adalah saya kumpulkan, ya kan? Saya tabung, saya ini Masih bisa masih inilah. bisa lah. Misalnya ya masih inilah saya 30 tahun kerja gitu kan dan sebagainya. Ya masih bisa inilah. Tapi kalau misalnya sebanyak itu, gimana menjelaskannya? Apalagi emasnya 4 kilo. 74 kilo. Gimana cara nabungnya? Iya kan? Bahkan kalau 500 miliar itu kan ada netizen yang ngitung kalau dia 100 juta sehari, ya kan sebulan berarti 3 M ya. 3 M, setahun 36 M. 36 M 12 bulan ya. Iya kan? Itu kalau 100 juta kita habiskan 36 M. Berarti kan 10 tahun. Itu ya belum kan? itu juga masih 400 M. Ya. Kalau misalnya kita pengeluaran 1 juta sehari, itu udah bisa berapa ratus ribu tahun atau ribu tahun itu kan? Gitu. Tapi saya masih penasaran sih soal bentuk-bentuk uang tadi ini berarti sumbernya beda ya. Bisa jadi beda-beda. Dan ini bisa jadi sesuai request juga dari yang punya uang itu, ya kan? Misalnya dia dibungkus karena apa, ya kan? Nggak dibungkus karena apa. Ya, terkadang ada begitu-gitu ya juga. Itu teknis memang, gitu kan? Kadang kita menemukan yang seperti itu. Sama ya tadi berangkasnya, sama seperti ketika membangun studio ini kan tentu dengan planning, ya kan? Kemudian di situ ada kafe, ada money changer gitu kan, menarik juga bagi saya gitu ya. Ya tentu terus rumah Sentul gitu kan. Kalau di Sentul pun kalau kita lihat kan nggak begitu ketat juga penjagaan terhadap rumah itu, tapi ternyata di rumah itu uangnya banyak betul. Banyak banget, Iya. Itu mungkin orang-orang nggak ada menyangka di rumah itu ada uang sebanyak itu. Tahu gitu dirampok. Ya, jangan kalau dirampok nggak ketahuan gitu kan. Itulah. Jadi tapi mungkin juga buat kamuflase juga. Kalau jaganya ketat, orang, ini kok ada orang misalnya yang jaga, ya kan? Baru orang curiga, pasti ada sesuatu Ada dalamnya. sesuatu. Memang itu ya kamuflase. Tapi sekali lagi, apakah kasus ini kasus yang luar biasa? Bagi saya sih, kalau dari jumlah, ya luar biasa ya. Jumlahnya besar. Indis ekonomi loh. Indis ekonomi. Indis ekonomi. Itu setengah triliun itu Triliun, bisa biayain apa, itu kan Iya, menggerakkan benar-benar. roda ekonomi seperti apa, bisa berapa bangun sekolah, ya kan, nah, jalan, jembatan, ya kan, kemudian asrama dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian, ya tadi saya lihat, ya ternyata kan ini penting ada pembatasan uang tunai, ya, Menarik. supaya nggak ada alibi-alibi tadi, ini buat ini begini. Enggak lah, misalnya orang hanya bisa megang uang tunai 1 M misalnya. Ya kan kalau ini sampai setengah triliun tuh gimana gitu kan. Toh kalau kita bicara mengenai ini buat pekerjaan ini, kenapa nggak taruh di bank? Ya, betul. Kalau taruh di bank kan jelas nanti ada bisa diperiksa pajaknya, kemudian bank bisa melaporkan kepada PPATK. Kalau Ya kan? itu kan kalau duit bener, Mas. Kan Nah, pasti dicek kan. tapi sumber kalau kayak dananya. gini kan kita selalu ngomong asas praduga tidak bersalah gitu kan. Walaupun logikanya itu tadi kenapa ditimbun di situ kan dan kemudian nggak ada orang deklarasi punya uang sebanyak itu. Ya kan nggak declare. Nggak declare. Nah, coba uang itu siapa nanti yang akan ngaku uang itu? Ada nggak catatan pajaknya? Sumbernya dari mana? Siapa? Iya kan? Nggak mungkin. Betul. Dan kemudian juga waktunya berkali-kali juga waktunya mungkin bisa bertahun-tahun juga di situ. Ya kan? Jadi nggak 1-2 bulan dia. Iya, Mas, bulan. kalau pengalaman menyidik, Mas, Hmm. ada nggak pola yang sama dari koruptor misalnya? Dia biasa nyuap, taruh di koper. Biasa nyuap di kardus Indomie, let's say ya. Aku apa? Atau ada nggak pola yang Ada, sama? pasti Biasanya kayak apa ya? Paling paling pejabat-pejabat tinggi itu sama, kemudian di apa kepala biasanya? daerah. Koper atau apa biasanya? Itu gantung. Feeling nggak di tas juga ada, tas ransel, ya kan, koper besar, koper kecil, ya tergantung feeling. Tapi kan bagi mereka kan itu cuma ini aja, cuma caranya aja, kan duitnya aja. Mau misalnya 100 juta di ransel, 100 juta di berangkas, 100 juta di tas, 100 juta di koper kan 100 juta juga. Jadi tapi kalau ini masih main tunai, ya saya pikir tentu
ini masih belum kejahatan yang luar biasa ya, yang sudah Jadi pola lama nih, menggunakan pola pola lama ya. lama. Kalau Oh, sekarang kan kalau money laundering aja kan ada placement ya kan, layering ya kan, hmm. integrasing ya. Placement itu Apa kan itu Mas? Misal, coba placement Mas. itu kan menempatkan di suatu Ah, tempat ya kan. oke. Misalnya Di, kalau di luar negeri itu mau dicuci nih. kebanyakan cuci uang itu misalnya mereka pakai kasino. Mereka punya uang 10 M Ah, ya kan, ditukar chip tapi mereka harus apa namanya, rugi dua miliar, ya oh, kan. jadi Nanti mereka dicucinya jadi 8 M. iya, 8 M Jadi bersihnya jadi aman, 8 M. jadi si Duit 8 kotornya M. 10, dicuci jadi 8 M. Iya, termasuk juga ya banyak yang bikin ya, nggak semuanya kafe atau apa, Oke, tapi oke. kan tentu bisa kafe atau Ya restoran. pengalaman yang kemarin lah kita Ya, lihat ya. kafe restoran itu ya sepi gitu kan, tapi Tapi kemudian ramai, apa, kok, awet, bertahan lama. awet, bertahan gitu kan, dan sebenarnya semua saran tuh bisa jadi alat pencuci uang gitu kan. Hmm. Kemudian setelah itu dari Layering itu apa penempatan, sih? di layering Layering kan, itu apa ya? dilapis dengan tadi, Misalnya gimana? ya ditapis dengan tadi keuntungan, Oh. ya kan, di keuntungan dagangnya, keuntungan apalagi Jadi duit kotornya 10 M nih, ya, diputar bisnis. bisnis. Jadi rugi 2 M nggak masalah. Rugi 2 M nggak masalah, Betul. apalagi untung ya? Iya, apalagi untung Oh ya iya? kan. Untung Oh. tambah lagi gitu kan. Atau, Apa kemudian tadi yang jual beli terakhir? mobil. Oh, Mobil biarin dia ada mobil 2 M, dia beli mobil 2 M rugi 1,5 gitu kan, ya nggak ah, apa-apa, 1,5 bersih kan, jadi uang bersih. penjualan mobil, ya Oh, kan. Baru gitu ya? kemudian mereka manfaatkan lah Manfaatkan. itu, Duitnya gunakan udah buat sah nih, halal nih udah duitnya ya? sah. Mereka bangun rumah, bangun kos-kosan, ya kan, Hmm. ada penghasilan dari kos-kosan, bahkan kosan sepi juga nggak masalah gitu kan. Hmm. Jadi tapi udah berbentuk Oh, udah aset. bentuk aset. Iya, makanya aset ya, karena kan aset yang paling disukai para koruptor itu kan selain properti kan emas. Karena Iya, harga emas kan, kenapa Mas, Mas? ya karena emas kan mudah dibawa. Mhm. Ya kemarin aja 1 kilo aja segitu. Terus 1 kilo kalau kita ditimpuk sakit tuh. Sah, Tapi sakit kita ambil lah kan. ambil. Boleh timpuk gua nih. Boleh, sakit Boleh. boleh. Ya kan. Ya jadi Benjol nggak apa-apa lah ya gitu. pinjol nggak apa-apa, satu kilo kan. Ya kan lebih mudah pindah-pindah. Dan Oh. jelas kan kalau 1 kilo kan bukan tabungan. Kalau tabungan itu 1 gram, 5 gram, Oh iya betul. ya kan, 3 gram, 7 gram, apa, 10 gram. Mas, ini menarik Mas. Emasnya kan berbatang-batang besar Ya. Mas. Itu dari mana Mas gede-gede gitu ya Mas ya? Nah, itu nanti kan lagi telusuri. Oh. Ya mungkin sama dengan Antam, jaringan Antam belinya di mana. Ada kan biasanya ada Ada, stempelnya, misalnya kalau Antam awas. pasti kan yang jual 1 kilo kan nggak banyak orang kan. Kalau Iya. kalau beli di Antam ini kan Pesen deh kalau nggak salah ya, segede gitu ya. Atau ya gimana ya? bisa pesan gitu kan, ataupun kemudian ada yang belinya gimana, kan belinya kan nggak tunai. Ya kan, Hmm. pembelian-pembelian, ya kan, ini kan dicek nih, siapa yang beri, Beli 1 kilo, kan Mas nggak banyak orang beli Mas iya, 1 kilo iya. Mas, gitu. Orang saya lihat itu netizen itu kan di sosmed 1 gram aja susah banget gitu kan, Iya. ini 1 kilo gitu kan. Fisik 1 kilo lagi Mas, Iya, fisik. waduh, ini 74 kilo. Iya Bahkan makanya. ada netizen bilang, "Berat saya cuma 59, 60," gitu kan, beratan ini. Beratan emas. Bahkan sampai ada meme-meme 2045 Indonesia emas, tapi emasnya di rumahnya Pak Febri Sentul. Begitu Mas, aman. Iya. Mas, ini Mas ini kalau melihat kasus ini Mas, apa yang pelajaran perlu kita ambil buat masyarakat nih? Kan kita melihat ini mungkin ada gesekan, tapi Mas bilang ini yakin penegakan hukum. Gimana kita kan nggak bisa membatasi persepsi publik Oh ya. nggak bisa, sepakat. Tadi saya katakan, ini ada rivalitas, Iya. ya kan. Ada Godzilla versus Sebenarnya apa, lagi buaya, sebagai krokodil ya kan, dinosaurus gitu kan. Ini apa, jeruk makan jeruk ya nggak masalah. Tapi kan tentu penegak hukum harus membuktikan itu salah, persepsi itu. Kalau persepsi kita nggak bisa batasin, apalagi netizen no viral no justice. Apalagi dukungan publik kan begitu besar untuk menuntaskan kasus ini. Ya, bagaimana publik ya benar-benar terhenyak. Tadi sekali katakan indeks ekonomi. Ada yang punya uang sebanyak itu, 1,5 triliun. di 1 triliun, di tengah sekarang badai apa namanya, layoff ya kan, dan Betul. sebagainya gitu kan. Ada yang punya seperti itu kan, publik geram. Mhm. Ya kan, seperti itu Mas Is. Ya kalau misalnya begini Mas, kita kan soal kepercayaan publik sama lembaga-lembaga penegak hukum memang. Apa yang bisa publik yakin kalau ini memang ya penegakan hukum gitu loh Mas ya,
Kan sampai sekarang juga banyak kita bisa lihat lah Mas, ada beberapa influencer, buzzer yang pro ke sana, pro ke sini, nyerang sana, nyerang sini. Dua institusi ini terutama ya. Mas melihatnya gimana Mas? Apakah ini memang ya memang tidak bisa kita benarkan ya, ada beberapa yang kenceng langsung nyerang ini, kenceng langsung Ya, nyerang ini. Mas Yudi melihatnya gimana Mas? Opini publik terbelah. ya nggak masalah. Opini publik itu kan kita harus hargai. Di negara ini no viral no justice, ya kan? Itu udah banyak kasus butuh viral publik, Baru ya ditangani. baru tangani atau baru dituntaskan atau kemudian hal-hal lainnya lah no viral no justice. Oleh karena itu maka tentu sekarang bola kan di tangan teman-teman kejaksaan, ya. Saya pikir dengan melakukan penahanan terhadap Pak Febri, setidaknya itu mampu menjawab Oh, kepercayaan ini kuncinya karena nih ya. karena kepercayaan publik itu ya, itu baru bisa publik percaya ketika ada pembuktian, ada kinerja. Nah, saya berharap keraguan-keraguan itu akan walaupun itu nggak akan 100% luntur Betul, ya, tapi setidaknya ya. setidaknya dengan melakukan penahanan udah benar, ya kan. Oke. Karena publik itu kan saat ini menantikan penahanan. Nah, semoga begitu ini nanti ditayangkan sudah ditahan. Mas Yudi, thank you sekali Siap. Wah, ngobrol-ngobrolnya. saya kira masih bisa Wah, jam lagi. Kita nunggu ditahan aja ini. Oh, ya, siap. Nanti kita lanjutkan, Mas Is. Oke, Siap. rekan-rekan TV, demikian ngobrol-ngobrol sama Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, komen semua di aset sosial media kita. Demikian ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih tim DPO izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.